Annyeong Niners, hari ini Mayang Dira nemenin kamu di Gangnam Iyagi. Kamu kayaknya mulai kangen gak sih sama salah satu girl group yang debut di tahun 2022 dan lagu andalannya Attention, Super Shy, tahu kan New Jeans? Apa kabar ya sekarang? Karena kemarin Mayang dapat artikel ya dan juga dapat berita kalau misalnya New Jeans ini lagi aja ngaduin banding ke pengadilan. Kamu penasaran? Yuk kita langsung bahas di Gangnam Iyagi. Jadi buat kamu yang mungkin ngikutin New Jeans atau mungkin kamu tahu sekilas tentang New Jeans itu masuk ke dunia industri musik K-pop di bulan Juli 2022 lewat singlenya yaitu Attention. Tahulah ya lagu itu ya, hype di mana-mana. Terus juga banyak yang nge-cover, mau musiknya, mau nyanyinya, mau ngedance-nya. Wah, udah deh. Sampai di beberapa chart musik itu jadi nomor satu. Nah, tapi ternyata ini pasti bikin kamu kaget sih 99ers karena di akhir tahun 2024, which is di bulan November, New Jeans itu tiba-tiba memutuskan kontak sepihak sama Hybe, ataupun sama si labelnya itu Adore. Terus kenapa kok tiba-tiba sih bisa putus kontrak sepihak? Jadi gini ceritanya ya, mau yang bahas dikit-dikit dan juga pelan-pelan buat kamu. Ini sebenarnya buntut dari permasalahan antara Min Hee Jin yaitu CEO Adore yang bisa dibilang kayak apa ya, tutor ataupun misalnya yang ada di atasnya si New Jeans dan juga Hybe, di mana Hybe ini adalah entertainment ataupun agensi yang di atasnya dari Adore. Jadi kamu kan pasti bingung ya, Hybe itu overall sebenarnya multi label, di bawahnya ada Adore, terus juga ada Big Hit Music, terus ada Source Music, ada Playlist juga, terus lagi banyak deh, ada beberapa emang label di bawahnya. Salah satunya adalah Adore yang punya CEO yaitu si Min Hee Jin. Nah, Min Hee Jin sama Hybe label ini ada nih gesekan-gesekan karena mulai ketahuannya itu di awal tahun 2024 yaitu bulan April tetapnya, dan katanya Hybe ini tuh nyelidikin dugaan kalau misalnya Adore yang ada Min Hee Jin di dalamnya itu tuh kayak berusaha untuk memisahkan Adore dan juga New Jeans. Nah, ini tuh banyak banget yang bilang apakah ini jadi 50-50 kedua atau kayak apa lagi yang bakalan dibikin sama si Min Hee Jin gitu. Sampai mungkin ada yang tahu project 1945 yang katanya diiming-imingi itu akan jadi kelanjutannya New Jeans lepas dari Adore. Aku nggak tahu juga sih, tapi kalau misalnya kamu tahu boleh kasih tahu Mayang ya. Dan lewat huru-hara tersebut ya gitu, akhirnya Hybe mengkonfirmasi lah gitu adanya dugaan seperti itu dan dilakukan penyelidikan dan juga audit di Adore itu sendiri. Nah, akhirnya lewat Adore, Min Hee Jin itu dia kayak ya ada presscon, terus juga dia kayak sedikit curhat kali ya di sosial media kalau misalnya dia nggak enak nih sama Hybe karena kayak gue kan udah ngenerbitin ataupun udah ngedebutin New Jeans, kok Hybe ngenerbitin ataupun ngedebutin satu girl group yang mirip konsepnya yaitu I-Lit 2 tahun kemudian setelah New Jeans debut. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya gitu. Banyak banget yang lihat I-Lit tuh kayak ih ini mah New Jeans banget gitu, dari mulai konsep foto, terus juga dari mulai apa ya, pakaian, rambut, terus juga gaya musik sampai dance, mirip banget. Tapi ya kalau misalnya menurut Mayang, aku nemuin ada sedikit perbedaan ya antara New Jeans dan I-Lit. I mean kayak gak plek ketiplek sama, tapi aku nggak tahu sih menurut kamu 99ers kayak gimana ya antara New Jeans dan juga I-Lit. Tapi kalau misalnya kita runut lagi, nah salah satu presidennya Hybe ya, atau yang kita kenal dengan Bang Si Hyuk ini ternyata turut andil nih untuk pendebutan I-Lit. Jadi kebayang dong waktu New Jeans debut kan ya Bang Si Hyuk nge-approve juga dong untuk debut, dan sekarang I-Lit debut ya Bang Si Hyuk ternyata masuk di situ, bahkan sampai jadi produser untuk debutnya I-Lit ya. Emang sih wajar ya kalau misalnya
ide, kreativitas, terus mungkin konsep ada yang mirip-mirip karena ya ide kan susah juga nyarinya. Cuman pasti banyak banget yang bertanya-tanya, kok dibikin sama banget gitu, kenapa nggak ada bedanya apa gitu kan yang jadi ciri khasnya Eyelid gitu, nggak yang plek-plek sama New Jeans, itu pasti banyak banget yang bertanya-tanya kayak gitu ya kan, termasuk kamu. Nah akhirnya disitulah mulai Min Hee Jin dan juga Adore ya ngerasa kayak ini sejak Eyelid debut kok kayak Adore tuh mulai nggak terfasilitasi, terus juga mulai kayak beda gitu perlakuan antara hype ke Adore dan juga ke New Jeans dibandingkan dengan Eyelid dan juga Believe gitu, sampai yang mempertanyakan gitu loh, kok jadi beda seperti ini gitu, bahkan kayak nggak terima juga kenapa hype bisa bikin istilahnya kayak apa ya, girl group ataupun mungkin produk ya gitu yang sama seperti yang Min Hee Jin bikin, padahal kan sebenarnya peluangnya besar banget kalau emang dengan apa ya, kayak konsep yang berbeda gitu atau fokus pasar yang berbeda, itu bisa banget berpeluang lebih besar. Cuman ya balik lagi ya, kita nggak tahu tuh hype lagi dikejar-kejar apa pada saat itu, karena biasanya kan agensi itu rilis ataupun nggak debutin girl group atau boy group ya ada jaraknya ya, nggak yang bener-bener mepet banget 2 tahun, ya ada jarak 4 tahun karena kan ada evaluasi dulu atau misalnya trainee-nya ada yang harus dipermatang lagi dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya nah buntut dari percekcokan ya antara Min Hee Jin terus juga Bang Si Hyuk sebagai presiden HYBE ini mulailah memanas gitu. Dan di tanggal 25 April 2024 Min Hee Jin tuh ngelakuin press con yang kalau misalnya kamu pernah nonton 99ers ya, press connya itu 2 jam kurang lebih, dia benar-benar cerita apa yang terjadi dari mulai mungkin perkataannya tentang Eyelid atau misalnya permasalahannya dengan Bang Si Hyuk, sampai mungkin ada capturean chat ya yang mungkin kamu juga pernah lihat di X yang menurut Mayang sih kayak itu kayak nggak usah deh selebay itu gitu untuk menanggapinya, ya mungkin itu chat biasa aja, tapi di situ Min Hee Jin menceritakan semuanya bahwa ya memang ada hal yang kurang serk nih di antara Min Hee Jin dan juga CEO dari HYBE itu sendiri. Nah setelah press con dari Min Hee Jin, Adore tuh langsung ngerilis juga nih pernyataan bahwa sebenarnya Adore tuh masih melindungi New Jeans kok gitu, gimana pun ceritanya, gimana pun keinginan dari New Jeans, ya Adore masih akan melindungi New Jeans, mensupport New Jeans. Bahkan kalau misalnya ada yang plagiat atas nama New Jeans atau bener-bener konsepnya sama kayak New Jeans, ya Adore masih bakalan melindungi, karena pada saat itu si New Jeans ini ya masih di bawah dari Adore. Ya kalau Mayang pikirin ya Adore masih care nggak sih gitu sama New Jeans, nggak ada mistreatment sedikit pun, dan kalau dibilang jadi pahlawannya New Jeans ya iyalah gitu, walaupun ya mungkin Min Hee Jinnya sudah tidak ikut campur tangan lebih besar lagi begitu. Tapi itu kan dari April ya 99ers ya, kita lanjut lah gitu berbulan-bulan, mungkin aku nggak tahu apa yang terjadi dalam Adore, New Jeans dan juga HYBE, entah mereka ada silent treatment, entah bagaimana, sampai akhirnya di Agustus 2024 nah HYBE ini memecat Min Hee Jin sebagai CEO Adore dan digantikan oleh orang lain. Nah ini sebenarnya dengan harapan ya bakalan beresin lah kayaknya masalah yang kemarin, gesekan-gesekan yang kemarin atau mungkin kontroversi yang kemarin antara Min Hee Jin dan juga HYBE tuh ya udah akan selesai gitu, dan karir New Jeans ya udah selamat seperti biasa di bawah Adore dengan CEO yang baru. Tapi nggak cuman dari situ, lanjut lagi di bulan September ini Mayang juga dapat dari vulture.com, katanya New Jeans ini langsung mengultimatum HYBE untuk mengembalikan Min Hee Jin jadi CEO gitu, karena kayak balikin dong Min Hee Jin jadi CEO dari Adore lagi, bener-bener dia tuh udah berjasa banget buat New Jeans sampai bisa debut, sampai bisa masuk Billboard, tampil di dunia gitu, semua orang tahu lagunya New Jeans dan juga karyanya New Jeans gitu. Jadi ya sebagai anak didik yang baik pasti dong minta lagi nih Min Hee Jin balikin lagi dong ke CEO Adore gitu. Tapi ternyata ya lanjut di bulan September ya kan, masih di bulan yang sama setelah tadi si New Jeans minta
balikin nih Min Hee-jin ke CEO Adore. Nah, di situ juga nih kalau misalnya kelima member New Jeans itu ternyata buat tuduhan ke Adore kalau misalnya ternyata selama mereka jadi trainee, mereka tuh mau kayak intimidasi ke New Jeans, terus melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, bahkan praktik manipulatif gitu. Jadi kan nambah panas ya gitu nih, Min Hee-jin keluar, terus New Jeans minta Min Hee-jin balik, ditambah lagi New Jeans juga bilang kalau misalnya selama ini ada mistreatment dan lain sebagainya. Udah panas banget deh di situ, sampai akhirnya di tanggal 20 November, kurang lebih 1 bulan kemudian, Min Hee-jin ini mengundurkan diri lah dari CEO Adore dan juga di Dewan Direksi dari HYBE itu sendiri dan juga Adore. Jadi benar-benar officially di tanggal 20 November itu ya udah deh gitu. Karena kemarin udah dipecat, terus ada kayak metode untuk balik lagi juga nggak bisa. Ya udah akhirnya mengundurkan diri dari CEO Adore dan juga Dewan Direksi. Selesai sampai di situ? Enggak dong. Lanjut lagi. Ini yang bikin panas karena 9 hari dari situ, tepat di tanggal 29 November 2024, New Jeans tiba-tiba, nah ini dia, ngumumin kalau misalnya dia akan pergi dari Adore atau memutuskan kontrak sepihak dari Adore dan mengubah nama panggungnya mereka dari New Jeans menjadi NJZ. Kaget nggak sih di situ? Kaget jujur, karena pengumuman namanya mereka menjadi NJZ selain di share di sosial media, mereka juga masuk gitu deh kalau nggak salah ke salah satu media internasional kayak ya podcast ala-ala gitu deh, dan mereka ngenalin kalau misalnya identitas barunya mereka adalah NJZ dan bersifat independen alias nggak di bawah Adore lagi. Kaget dong di situ. Makanya ketika bulan selanjutnya Adore ini berpikir nih kalau misalnya pemutusan kontrak sepihak dan tanpa dasar hukum tuh bakalan mempengaruhi industri musik Korea. Ya iyalah, jelas pasti orang bertanya-tanya, toh kan ada kontrak gitu, kenapa tiba-tiba sepihak? Udah tahu kan kalau kontrak itu ya harus dua pihak ya, antara idolnya sama agensinya. Ini diputusin sepihak, ya nggak bisa kayak gitu dong. Ada penalti nggak sih gitu? Terus udah kayak gitu nanti akan dibawa ke ranah pengadilan nggak? Nah itu kan yang benar-benar ada di otak kamu, dan kayak itu adalah obrolan netizen juga pada saat ada berita itu. Dan pada tahun 2025 nih, Adore ini ngajuin gugatan juga pada New Jeans dan menuduh mereka untuk mencoba menandatangani kontrak tanpa persetujuan Adore. Yes, karena kan tadi mereka berubah nama dari New Jeans ke NJZ itu nggak sepengetahuan Adore. Terus lagi mereka udah ini loh bikin project lagu sendiri, terus lagi ngegayat beberapa brand jadi brand ambassador pakai nama NJZ juga kan di bawah Adore. Makanya ya Adore kan belum lepas tangan gitu kan, yang memutuskan kontraknya baru sepihak, belum dua-duanya. Pantes banget kalau misalnya Adore ya mengajukan banding langsung ke ranah hukum begitu. Jadi akhirnya setelah gugatan dari Adore itu masuk, diproses di pengadilan Korea Selatan, dan di bulan Maret 2025 pengadilan ini memutuskan kalau misalnya New Jeans tidak berhak melakukan aktivitas apapun secara independen atau di luar Adore. Jadi ya emang bener harusnya kan kayak gitu, toh kontraknya masih ada. Terus New Jeans juga ketika keluar nggak yang bayar penalti gitu loh. Katanya sih ada yang bilang dengan royalti yang didapetin sama New Jeans itu udah nutupin uang penalti. Tapi sebenarnya itu kan beda ya, different gitu, antara uang royalti ya royalti gitu, ya penalti ya penalti gitu ketika mereka memutuskan kontrak. Tapi ada pertimbangan lain juga tentunya dari pengadilan yang emang kayak, nih bener nggak nih gitu, bisa dikatakan putus kontrak dua pihak gitu atau cuma sepihak gitu. Ya pasti ada pertimbangan yang emang gak main-main di situ 99ers. Nah, gongnya lagi ini yang bikin Mayang shock juga sih,
karena kan di Maret itu emang ada putusan dari pengadilan bahwa ya udah New Jeans nggak boleh nih ada aktivitas apapun, mau manggung, mau bikin lagu, mau jadi brand ambassador, apalagi menggunakan nama NJZ gitu, harus balik lagi ke New Jeans. Nah tapi kagetnya di tanggal 23 Maret 2025 mereka tampil di Kompleks Con Hong Kong 2025 jadi salah satu line up-nya. Kan kaget nggak? Kaget banget. Kebayang gak sih kayak mereka tanda tangan kontrak sama Kompleks Con di luar dari Adore nggak tahu berarti kan, dan mereka bawa nama panggung NJZ, bahkan mereka perform satu lagu barunya mereka yaitu Pit Stop. Gimana nggak bingung nih netizen ya kan, gimana Banis juga nggak bingung nih ada apa sama idolnya gitu kan. Tapi tenang aja, pada saat mereka tampil di Kompleks Con 2025 di Hong Kong itu, ketika closing beres mereka tampil, mereka juga bilang kalau misalnya ya mungkin ini adalah jadi panggung terakhirnya mereka sebelum mereka akan hiatus untuk sementara, karena ya balik lagi semua orang udah mengetahui pemutusan ataupun keputusan dari pengadilan, jadi kayak ya New Jeans juga nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa nutup-nutupin, jadi ya udah deh gitu, kita hiatus dulu sebentar, dan panggung Kompleks Con Hong Kong 2025 itu jadi panggung terakhir di mungkin di awal tahunnya New Jeans kali ya, aku nggak tahu sih apakah nanti akan comeback atau comeback akan setelah huru-hara ini terjadi, aku nggak tahu juga. Tapi yang terbaru sih dari putusan di bulan Maret itu dan juga penampilan New Jeans di bulan Maret, ada yang terbaru lagi di April tanggal 16, ini baru kemarin banget 99ers. Ternyata New Jeans ini mengajukan banding untuk keputusan pengadilan yang melarang New Jeans untuk tampil atau aktivitas secara independen di bawah atau di luar dari Adore gitu. Jadi kemarin kan udah ada nih putusan ketok palu kayak gitu, New Jeans gak boleh independen. Nah sama New Jeans sekarang dilawan lagi. Ini sebenarnya kayaknya bakalan panjang sih, aku gak tahu bakalan akan berapa episode ke pengadilan. Terus juga mungkin kamu agak sedikit confused juga dengan statement-statement yang dipublikasi oleh New Jeans yang kadang tersifat mereka kayak tersakiti, tapi di satu sisi mereka kayak netral, di satu sisi mereka kayak bingung, what should I do gitu kan. Ya sama, apalagi kita ya kan yang nonton. Tapi menurut Mayang sih sebenarnya dari percekcokan dan juga kisruh ini awalnya sebenarnya hanya kesalahan manajemen, bener nggak sih, antara Minhyjin dan juga Hype Labels gitu loh, dan nggak melibatkan sedikit pun dari New Jeans ataupun I-Lead gitu. Jadi awalnya tuh ya idolnya nggak tersentuh sama sekali, hanya masalahnya hanya di manajemennya aja. Jadi ya harusnya yang diperbaiki ya manajemen, tapi mungkin waktu itu New Jeans-nya juga terbawa perasaan ya, yang Mayang rasain kayak baper banget nih, Sun Benim gue harus keluar dari CEO-nya Adore, terus gue nanti di Adore jadi anak siapa gitu dengan CEO yang baru, aku nggak tahu juga nanti bakalan mistreatment atau enggak. Jadi kayaknya mungkin karena di situ ya ada perasaan seperti itu, akhirnya ya mereka jadi ikut keseret gitu. Dan balik lagi, ini disclaimer aja kalau misalnya Mayang sebenarnya nggak yang benar-benar pihak New Jeans atau Hype atau I-Lead gitu, tapi balik lagi ke kamu 99ers ya yang udah mengikuti kasus ini sebegitu detailnya. Jadi kalau misalnya kamu punya tanggapan lain atau kamu punya pendapat lain, boleh kasih tahu Mayang di kolom komentar. Dan kalau misalnya kamu punya ide juga ya kan buat dibahas di Gangnam Iyagi selanjutnya, boleh kasih tahu Mayang juga. Pokoknya apapun yang lagi kamu dapat info-info itu boleh spill the tea sama Mayang. Dan sampai ketemu di Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong!